teman-teman semua, sobat ternak dimanapun, salam jumpa. Bertemu kembali di channel BJR Kreatif Puyuh, yaitu salah satu channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu cara agar ternak unggas kita tidak mudah mati atau mengalami kematian secara massal. Nah, sebelum menonton videonya, yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini yang tentunya bisa bermanfaat bagi dunia peternakan. Nah, selama menonton jangan di-skip ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan informasi lengkap dari video ini. Dan yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih untuk supportnya, untuk dukungan untuk channel ini, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten yang tentunya bisa bermanfaat seputar dunia peternakan. Baik, langsung saja kita akan bahas topik kita. Yang pertama, bagaimana cara agar ternak unggas kita tidak mudah mati atau mengalami kematian secara massal? Yang pertama, kita harus melakukan sterilisasi kandang ternak unggas ya. Jadi yang baru saja membuat kandang, sebelum memasukkan unggasnya ke dalam kandang, maka kandang wajib untuk diadakan sterilisasi ya. Kalau pada zaman dahulu sebelum ada cairan desinfektan, bisa memakai pengasapan ya. Pengasapan itu dilakukan dengan tujuan agar membunuh, mematikan kuman, bakteri, virus yang ada di sekitar kandang. Nah, untuk zaman modern ini teman-teman, kita bisa lakukan dengan cara menyemprotkan desinfektan ya. Nah, kesempatan ini saya tidak membahas tentang bagaimana membuat cairan desinfektan. Saya anggap teman-teman sudah tahu, dan cari informasi tentang bagaimana cara membuat cairan desinfektannya. Jadi kita semprotkan cairan desinfektan ke sekitar kandang, dan sudah terlanjur memasukkan unggasnya ke kandang dan belum disterilisasi dengan desinfektan, maka kita bisa menyemprotkan di sekeliling kandang kita ya. Di dinding-dinding luar kita bisa semprot dengan cairan desinfektan secara berkala teman-teman ya. Seminggu sekali kita lakukan itu, dan juga di lantainya boleh kita semprotkan. Yang penting jangan terkena unggasnya ya, tidak masalah teman-teman ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mengadakan pembatasan pengunjung ke ternak kita. Artinya mungkin ada teman atau siapapun yang berkunjung ke lokasi ternak kita atau masuk ke kandang kita, maka perlu diadakan pembatasan ya. Itu bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi supaya pengunjung bisa memahami ya. Kita sampaikan saja alasannya yang tepat ya, supaya ternak unggas kita juga tidak mudah stres atau terinfeksi kuman, virus, bakteri yang masuk dari luar yang dibawa oleh para pengunjung ya. Itu harapan kita, supaya tidak terinfeksi virus atau bakteri atau kuman ya di ternak kandang kita. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan kandang ternak ya. Jadi teman-teman, kandang ternak kita harus sering kita bersihkan. Untuk kohenya ya, untuk kotorannya kita harus sering bersihkan, minimal 2 hari sekali harus kita bersihkan. Untuk ternak puyuh, tidak kalah penting adalah tempat air minum teman-teman ya. Biasanya yang pakai nipel itu harus ekstra untuk mengontrol, karena biasa terjadi penyumbatan, dan biasa kuman, bakteri, virus itu menempel ya, mudah melekat di tempat air minum. Jikalau air minum kita tidak kita bersihkan secara rutin, maka itulah tempat kuman, bakteri, virus yang bisa menyerang unggas kita ya. Kalau sudah menyerang unggas kita, itu bisa menyebar dan meluas, akhirnya terjadilah mati massal. Nah, tentu kita nggak inginkan itu ya teman-teman. Jadi kita bersihkan tempat air minumnya secara rutin ya. Kalau pakai nipel, biasanya sering terjadi penyumbatan. Kita harus cek secara rutin ya, karena ternak unggas jenis puyuh itu sangat rentan dengan dehidrasi ya. Jikalau terjadi penyumbatan dan puyuh kita tidak minum dalam sekian waktu, maka bisa mati teman-teman ya. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan hal ini. Lalu yang keempat, kita harus melakukan karantina unggas ya. Jika mungkin teman-teman pergi ke tempat lain, kemudian memasukkan atau membawa unggas dari tempat lain, maka ternak
atau unggas yang kita bawa itu wajib dikarantina dulu teman-teman ya. Jadi nggak boleh langsung digabung ke ternak unggas kita, maka itu bisa menularkan penyakit ya. Ya kalau unggas yang kita bawa itu steril. Jika lo membawa kuman, virus, bakteri, maka itu yang akan membawa penyakit dan akhirnya menyebarkan virus ke ternak kita, sehingga ternak kita pun terinfeksi dan akhirnya bisa mengalami kematian massal. Lalu yang kelima, hindari tukar unggas ya. Tukar unggas dari tempat lain teman-teman ya. Biasanya mungkin kita ada teman, sahabat, kita tukar ya atau barter. Kita bawa unggas dari tempat lain kita bawa. Ya kita tukar barter. Teman-teman, maka itu sangat rentan dengan virus, kuman, bakteri ya. Oleh karena itu, penting kita lakukan bagian keempat tadi di karantina teman-teman ya. Supaya steril, kita pastikan bahwa unggas yang kita bawa itu steril. Tidak ada kuman, virus, bakteri yang melekat di unggasnya, sehingga itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus ya di ternak kita yang lain. Lalu yang keenam, kita harus melakukan check up ya. Kita harus cek unggas kita secara berkala teman-teman ya. Kita cek apakah ada tanda-tanda penyakit yang ada di unggas kita ya. Biasanya kalau puyuh itu bisa ada penyakit namanya senot ya. Itu terjadi pembengkakan, pembesaran di bagian kepala teman-teman. Kita harus, kalau memang sudah terinfeksi seperti itu, kita harus pisahkan dan jangan digabung ya. Jangan digabung supaya kita pastikan yang lain tidak terinfeksi. Jadi itu kita sedini mungkin harus melakukan cek unggas kita teman-teman ya. Ada nggak tanda-tanda penyakit yang ada di unggas kita? Kalau ada, segera mungkin lakukan pemisahan. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh yaitu lakukan pemisahan unggas yang sakit. Jadi jika ada unggas kita yang terinfeksi, ada tanda-tanda penyakit teman-teman, itu harus dibuat tempat khusus dan jangan didekatkan supaya tidak menginfeksi unggas-unggas kita yang lainnya. Jadi harus kita lakukan penanganan khusus untuk unggas yang mengalami sakit ya. Kemudian jangan kita memberi makan dari makanan yang berasal dari jenis unggas yang sakit ya. Contohnya kadang kalau ayam apalagi ayam kampung kita, teman-teman mungkin melempar tulangnya ya yang terinfeksi virus, maka itu bisa menularkan juga penyakit ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan pakan ke unggas kita. Pastikan bahwa pakan atau makanan yang kita berikan adalah steril ya, terbebas dari kuman, virus, bakteri ya, sehingga unggas kita tidak mudah terjangkit oleh penyakit dan bisa menularkan ke unggas-unggas yang lainnya yang menyebabkan kematian secara massal. Oke, baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa dibagikan dalam video kali ini. Kiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan silakan teman-teman bisa mencoba untuk mempraktekannya, dan saya berharap teman-teman yang beternak semuanya bisa berhasil dan bisa maksimal. Oke, baik, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.